Kebakaran melahap kios servis jok motor yang berlokasi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan gudang penyimpanan daging beku yang berada di samping kiri lokasi kebakaran panik lari berhamburan karena khawatir api merambat ke gudang tersebut. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di ruang tengah yang kemudian merambat ke seluruh bangunan kios. Penyebabnya untuk sementara kita menduga dari korsleting listrik. Ada korban dalam peristiwa ini, Bang? Dalam kebakaran ini tidak ada korban, alhamdulillah tidak ada korban. Cuman ya memang masih dalam pendinginan lah. 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, di Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, kobaran api melahap sebuah rumah warga. Kebakaran terjadi saat istri dan anak pemilik rumah sedang berada di ruang tengah dan melihat asap tebal muncul dari ruang belakang rumah miliknya. Kencangnya tiupan angin dan besarnya kobaran api membuat bangunan rumah dan 2 unit kendaraan korban habis terbakar. Tim damkar menurunkan 3 unit armada untuk memadamkan api. Menimpa rumah milik Apiansa yang beralamat di RT 10 RW 3 Kelurahan Pasir Putih. Adapun laporan ini kami terima sekira pukul 8.30 oleh seorang saksi bernama Sarifah. Menindaklanjuti laporan tersebut, kami mengerahkan 1 unit mobil damkar, kemudian disusul rescue dan dibantu oleh TRC BPBD berupa 1 unit mobil tangki air. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa daerah terendam banjir, seperti 86 desa di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dan Jalan Nasional di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Banjir sudah merendam hampir 75% wilayah di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Banjir terparah terjadi di Desa Rawa Sekip dan Desa Rawa Asri, Kecamatan Kula Cinaku, Indragiri Hulu. Di 2 desa ini, ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari setengah meter hingga 1 meter lebih. Banjir merendam 86 desa dari 14 kecamatan sejak 22 Desember 2023 lalu. Pemerintah setempat bersama pihak kepolisian juga sudah memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dari 14 kecamatan itu sudah ada 13 kecamatan yang terendam, namun 2 kecamatan ini seperti Batang Gansal dan juga Batang Cenaku itu banjirnya tidak dipengaruhi oleh aliran sungai kita, namun dipengaruhi oleh curah hujan. Namun alhamdulillah sampai dengan hari ini 2 kecamatan itu sudah surut. Laporan dari masyarakat ya, karena rumahnya ada banyak yang kemasukan air sehingga mereka ada yang mengungsi. Sementara itu, banjir di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat belum juga surut. Bahkan jalan nasional masih terendam banjir. Jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten di Kalimantan Barat itu sudah mengalami kerusakan akibat terendam banjir. Pengendara motor yang nekat melintas banyak yang mengalami mati mesin. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar daerah ini tidak terendam banjir ketika musim hujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan deras dari malam hingga pagi hari membuat tebing setinggi 7 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah longsor. Akibatnya jalur wisata Solo Selo Borobudur dari kedua arah tidak bisa dilalui. Longsor juga mengakibatkan 2 mobil pick-up masuk ke area pertanian warga karena terbawa material longsor. Akibat hujan deras sejak malam hingga pagi hari membuat tebing setinggi 7 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah longsor. Longsor mengakibatkan 2 mobil pickup masuk ke area pertanian warga karena terbawa material longsor. Selain itu, material longsor dengan ketebalan hampir 2 meter juga menutup akses jalur wisata Solo Selo Borobudur dari 2 arah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. 1 unit alat berat milik BPBD Kabupaten Boyolali dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup jalan sepanjang 75 meter agar jalur segera bisa dilalui. Menutup akses Jalan Raya Solo Selo Borobudur atau SSB ini memutus akses lalu lintas sehingga
saat ini lalu lintas kendaraan tidak bisa bergerak baik dari arah Solo ke Magelang atau Magelang ke Solo. Sementara data dari BPBD setempat, ada beberapa titik kejadian tanah longsor di sepanjang jalan Solo-Selo Borobudur tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Akibat peristiwa tersebut, 6 penumpang alami luka. Hujan deras yang disertai angin melanda kawasan Desa Grogol, Kecamatan Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya pohon yang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa sebuah mobil syarat penumpang yang tengah melintas. Pohon setinggi 12 meter tersebut tumbang dan membuat mobil rusak parah dan ringsek. 6 orang penumpang mobil alami luka. Dari keterangan BPBD Banjarnegara, ke-6 korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Tadi berdasarkan laporan dari Destana yang dikirim ke Pusdalop BPBD, telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pajawaran, dan menimpa sebuah mobil, dan di dalamnya ada penumpangnya, ada 6 orang. Usai kejadian, pihak BPBD bersama tim relawan serta warga langsung mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Diguyur hujan dan angin sejak Kamis malam, alat peraga kampanye sejumlah calon anggota legislatif berjatuhan di sebuah taman di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta. Di bawah pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, perwakilan partai politik merapikan dan mencopot alat peraga kampanye yang dinilai membahayakan. Sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sebuah taman di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berjatuhan akibat hujan dan angin yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Pondasi pagar bahkan juga nyaris roboh akibat tak mampu menahan beban dari banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang. Beberapa perwakilan partai politik yang dihubungi pihak Bawaslu Kota Jakarta Selatan mendatangi lokasi untuk merapikan dan mencopot alat peraga kampanye yang dianggap membahayakan pengguna jalan. Jadi setelah kita mendapat laporan terkait masalah APK yang memang dampak alam ya, karena hujan dari semalam, terjadinya APK itu menghalangi jalan. Untuk pengguna jalan ini sangat berbahaya, makanya kami berkoordinasi dengan peserta pemilu yang hari ini partai-partai yang terlibat, spanduknya yang ada di lokasi untuk merapikan sendiri gitu ya, karena tembok ini kan perlu kita rapikan, kita tertibkan. Nah, makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak Satpol PP dan juga pihak pertamanan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Pada saat yang bersamaan, petugas suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk memperbaiki pondasi pagar taman yang rusak. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemotor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertabrak minibus. Diduga mereka menerobos lampu merah di Simpang 4. Nampak dari CCTV, detik-detik kecelakaan antara 2 motor dengan 1 unit mobil di Simpang 4 Exit Tol di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangjati, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang terpental ke aspal jalan dan 1 orang lain nyaris terlindas ban belakang mobil. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Kecelakaan bermula dari 2 orang mengendarai motor menerobos lampu merah yang sedang menyala di lokasi kejadian dari arah kota Pandaan, Malang Utara Selatan. Sementara dari arah pintu tol keluar Pandaan melaju mobil dengan kecepatan tinggi. Kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke selatan pada saat apil atau traffic light menyala merah berusaha menerobos. Pada saat di persimpangan terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang dari arah timur ke barat atau dari arah exit tol. Terkait peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mengecek rekaman CCTV. Kini 2 motor dan minibus diamankan ke pos lantas terdekat. Sementara 2 korban sudah pulang ke rumah masing-masing dari Rumah Sakit Sahabat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Sejumlah remaja tak sempat kabur saat digerebek petugas kepolisian Polsek Pungging saat hendak melakukan balap liar di Jalan Desa Watu Kenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan memakai knalpot brong ini langsung diangkut petugas dan dibawa ke Polres Mojokerto. Kemarin sudah berhasil yang berhasil kita amankan sekitar 19 kendaraan roda 2. Itu rata-rata pelanggarannya apa? Rata-rata semuanya adalah kendaraan knalpot brong, kemudian sebagian juga ada ban yang tidak standar atau di luar spektek. Kemudian selanjutnya kita amankan dan kita bawa ke Polres Mojokerto. Dari hasil razia rutin yang dilakukan Polres Mojokerto beberapa hari terakhir, sebanyak 200 kendaraan tak standar telah diamankan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional bersama TNI, Polri, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional Malaysia dan Meksiko. 63 kg sabu dan 11 kg ganja kering berhasil disita dari 17 tersangka. Puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan belasan kilogram ganja kering siap edar dimusnahkan Badan Narkotika Nasional atau BNN di halaman kantor pusat BNN Jakarta Timur. 17 tersangka dari Malaysia dan Meksiko berhasil ditangkap, sedangkan beberapa lainnya masih dalam pengejaran. Anggota TNI menggunakan taktik patroli, penyergapan, dan teknologi drone untuk menangkap sejumlah tersangka di Kalimantan, termasuk beberapa tersangka yang melarikan diri ke Malaysia. Ya jelas mereka kan pengedar. Kalau pengedar motifnya udah pasti mencari market yang seluas-luasnya. Maka kalau kita bicara tentang peredaran narkoba, kita berbicara tentang teori ekonomi yang mereka gunakan. Cari pasar, cari orang sebanyak-banyak pengguna, dan supply sebanyak-banyaknya. Itu yang kita terus awasi. Dua pendekatan, yaitu pendekatan. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Francisca Chandra Novitasari alias Siskai kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus produksi film porno. 3 kali dipanggil, Siskai kembali mangkir. Francisca Chandra Novitasari alias Siskai kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka terlibat dalam kasus produksi film porno. Pada hari ini, 19 Januari 2024, merupakan pemanggilan yang ketiga kali bagi Siskai. Pasca sebelumnya pihak Siskai telah 2 kali mangkir dan pada hari ini Siskai kembali mangkir dalam pemanggilan. Namun, terkait Siskai mengajukan pra-peradilan terkait kasus film porno, Polda Metro Jaya menghormati upaya hukum yang ditempuh Siskai dan siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut. Sudah kami konfirmasi kepada penyidiknya, betul telah dilakukan atau dikirim surat panggilan kedua terhadap tersangka saudari S yang akan diperiksa terjadwal hari ini, pagi ini. Sampai dengan saat ini penyidik masih menunggu. Selanjutnya, Siskai mengambil upaya jalur hukum untuk melawan Polda Metro Jaya di kasus tersebut. Siskai mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka atas kasus film porno. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam di Bareskrim Polri. Mantan pimpinan KPK tersebut diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri selesai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam di lantai 6 ruang Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Firly keluar dari gedung Bareskrim Polri melalui pintu Sekretariat Umum Bareskrim Polri pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Firly mengaku dirinya siap mengikuti proses selanjutnya. Mana tadi Pak pemeriksaannya Pak?
Ya, semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke, kita ikuti aja selanjutnya. Yuk, makasih ya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diduga melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Pemasangan atribut kampanye peserta pemilu yang terpasang di sejumlah titik di wilayah Jakarta menuai polemik. Pasalnya pemasangan APK tersebut diduga melanggar ketentuan, bahkan membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, Bawaslu masih mengkaji terkait dugaan pelanggaran ketentuan pemasangan APK tersebut. Pasca insiden pemasangan alat peraga kampanye yang dianggap kurang tertib dan juga tanpa memperhatikan keamanan pengguna jalan, agar tidak semakin banyak korban, akibat tertimpa ambruknya APK, Pemprov DKI bersama KPU, Bawaslu serta perwakilan partai politik langsung menggelar rapat koordinasi. Hasil rapat koordinasi Pemprov DKI bersama KPU, Bawaslu serta perwakilan partai politik memutuskan perwakilan parpol sepakat untuk menurunkan sendiri APK yang pemasangannya menyalahi aturan dan membahayakan masyarakat. Satpol PP memberikan waktu kepada parpol maupun caleg untuk mencopot alat peraga kampanyenya 1 minggu ke depan. Ya, memang 1 minggu ke depan. 1 minggu, kalau nggak itu harus diturunkan. Ya, tentunya kita akan kembali rapat koordinasi terkait evaluasi apa yang menjadi pada hari ini. Ya, kan tadi udah sepakat. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia akan menggandeng pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk segera menertibkan pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Menyusul terjadinya sejumlah insiden kecelakaan hingga menimbulkan korban luka dan meninggal dunia. Bawaslu RI juga telah memerintahkan jajaran Bawaslu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye agar tidak lagi membahayakan masyarakat. Bawaslu RI juga meminta KPU untuk mengingatkan para peserta pemilu agar lebih berhati-hati dalam memasang alat peraga kampanye serta menghindari lokasi yang dilarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ribu surat suara di Kota Solo rusak dan tidak dapat digunakan dalam pesta demokrasi pemilu 2024 nanti. Rata-rata kerusakan surat suara karena sobek dan tinta menutupi gambar paslon. Proses sortir dan pelipatan surat lembar suara di Surakarta, Jawa Tengah telah selesai pada Kamis kemarin. Meski demikian, KPU Kota Solo menemukan ribuan lembar surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara ini terdiri dari 5.109 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, 9.871 surat suara pemilihan DPD, 3.881 surat suara pemilihan DPR RI, 4.449 surat suara pemilihan DPRD Provinsi, serta 2.862 surat suara pemilihan DPRD Kota. Total secara keseluruhan kerusakan mencapai 27.177 surat suara, dengan rata-rata kerusakan meliputi sobek dan tinta yang menutupi gambar paslon, nomor urut, serta nama. Ketua KPU Kota Solo, Bambang Kristianto, mengaku seluruh surat suara yang rusak sudah disampaikan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Dia pun berharap proses pengganti surat suara yang rusak dapat segera dilakukan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke desa peternak ayam petelur di Desa Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ganjar hadir untuk menyerap aspirasi para peternak. Kedatangan Ganjar disambut hangat para peternak ayam petelur. Ganjar langsung berkeliling masuk ke dalam kandang ayam bersama dengan para peternak. Kehadiran Ganjar untuk mendengarkan aspirasi para peternak ayam.
Di hadapan Ganjar, peternak mengeluhkan harga jagung untuk pakan ayam yang melambung tinggi. Bahkan kenaikan harga pakan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kalau ngambil telur sendiri, waktu kecil saya ingat karena kita pernah punya ayam petelur. Jadi kalau pas panen, wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan karena waktu kami masih kecil itu 1 telur dibagi 4. Tapi yang penting pada hari ini ada keluhan dari para peternak adalah jagung ya Pak ya. Harga jagung yang naiknya cukup tinggi dan itu cukup berat. Maka rasa-rasanya petani perlu dibantu. Maka teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu segera bantu petani, peternak untuk mengadakan jagung. Caranya bisa macam-macam. Pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Kalau tidak, mereka peternak ini akan rugi. Ya. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri, pakan ayamnya sendiri. Itu hanya butuh jagung, katul, konsentrat ya, dan dia bisa membuat sendiri sebenarnya. Maka rasa-rasanya butuh dukungan yang serius agar problem jagung itu bisa stabil, itu yang diharapkan mereka, sehingga dari sisi pakan akan mudah didapat oleh para ternak. Itu. Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk membantu peternak ayam dalam menanggulangi mahalnya pakan ayam. Dari Magetan, Jawa Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Batam, Kepulauan Riau. Anies menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3.000 Jodoh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye terbatas di Batam, Kepulauan Riau dengan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3.000 Jodoh, Kecamatan Lubuk Baja. Kunjungan Anies ke pasar sentral di Kota Batam ini mendapat sambutan meriah dari para relawan dan warga yang telah memadati area pasar sejak Jumat pagi. Tidak hanya itu, mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk dapat menyalami dan bersuah foto dengan Anies yang didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Di sela-sela kunjungannya, Anies menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang, sekaligus menyuarakan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari paslon Anies Muhaimin. Kami juga sampaikan di sini program Bansos akan mengalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan. Yang ketiga, akan ada pendampingan. Dengan begitu, Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wirausaha supaya bisa naik kelas. Usai mengunjungi Pasar Tos 3.000 Jodoh, Anies rencananya akan melanjutkan agenda kampanyenya ke kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun material. Kemudian Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Jawa Barat. Ya, pasti diproses. Kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil dan materinya terpenuhi atau tidak. Ya. Betul ya? Sebelumnya, DPD PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Dalam video yang beredar dan dijadikan bukti, Ridwan Kamil hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Tasikmalaya dengan mengenakan atribut kampanye khas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.
Padahal semestinya ASN dan kepala desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menetapkan Palti Huta Barat sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks. Unggahan Palti berisi rekaman pembicaraan yang diduga membawa nama Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ikut dalam pemenangan Paslon 2 di Pilpres 2024. Dugaan rekaman milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sumatera Utara viral di media sosial. Rekaman diduga diunggah oleh penggiat media sosial Palti Huta Barat, di mana dalam rekaman tersebut diduga Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mendukung Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Hasil penelusuran Bawaslu menemukan rekaman tersebut tidak cocok dengan suara anggota Forkopimda yang tertuduh, yakni PJ Bupati Batubara, Dandim dan Kapolres Batubara serta Kejaksaan Negeri Batubara. Akibat kasus ini, Palti ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menanggapi langkah politisi senior Marwarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Keluarnya Marwarar dinilai untuk mencari posisi yang lebih strategis dengan mengikuti jejak langkah politik Presiden Joko Widodo. Keluarnya politisi senior Marwarar Sirait dari PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai keluarnya Marwarar dari PDI Perjuangan merupakan hal yang wajar. Menurut HT, Marwarar memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Pak Ara itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Lah Pak Jokowinya kan kita tahu posisinya di mana, ya kan. Jadi kalau Pak Ara terus keluar dari PDIP itu ya wajar. Apalagi kan beliau kan di pemerintahan juga enggak, anggota DPR juga enggak masuk waktu itu kan. Jadi ya nggak ada pilihan lain, ya kan. Terus di TPN juga tidak ada, ya kan, nggak ada pilihan lain, ya tentunya dia keluar dari PDIP untuk mencari posisi yang mungkin lebih strategis buat beliau. Marwarar Sirait mengumumkan mundur dari PDI Perjuangan pada Senin 15 Januari 2024 usai mengunjungi kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Marwarar mengaku telah berpamitan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan para petinggi partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Forum Betawi Rembuk menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dukungan diberikan karena adanya kesamaan visi dan juga misi Ganjar Mahfud dengan FBR. Diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Betawi Rembuk, Yai Lutfi Hakim, sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis adat dan kebudayaan. FBR bukan dibentuk untuk kepentingan politik, tetapi dibentuk berdasarkan faktor sosial dan kearifan lokal. Namun sebagai bagian dari masyarakat, FBR memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan bangsa dan negara, salah satunya dengan memilih pemimpin. Di Pilpres 2024 ini pun, FBR telah menentukan sikapnya yaitu mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Dari ketiga pasangan paslon, FBR melihat paslon nomor urut 3 ini selaras dengan FBR dan visi misi Ganjar Mahfud diyakini selaras dengan tujuan Forum Betawi Rembuk. Sosok, rekam jejak, serta kehidupan berkeluarga dari Ganjar Mahfud juga menjadi sorotan faktor FBR mendukung Ganjar Mahfud. Selain itu ada 10 alasan Forum Betawi Rembuk mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menjadi visi dan misi dari kedua pasangan itu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, itu sesuai dengan cita-cita Forum Betawi Rembuk itu sendiri yang ingin menjadikan kita ini jawara dan juragan di kampung kita sendiri. Sebab ini bukan cita-cita kecil. Sampai hari ini kalau kita mengibaratkan Indonesia itu kampung,
kita belum pernah jadi jawara dan juragan di kampung kita sendiri. Kita harapkan saat dia memimpin Indonesia ke depan juga serius mengentaskan kemiskinan, apalagi dengan programnya satu keluarga, satu sarjana. Untuk meraup suara bagi pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo ini, FPR akan mengerahkan seluruh mesin organisasi untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud, tidak hanya pada masyarakat Betawi, namun kepada semua warga di Jabodetabek yang berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Sutrisno, iNews melaporkan.